Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan semuanya luar biasa. Perkenalkan, saya Ati Susanti, Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Bandung. Bapak dan Ibu, video kali ini saya akan mengenalkan strategi pembelajaran agenda 2 pada latihan dasar CPNS di lingkungan Kementerian Agama. Baik, kita lanjutkan. Strategi pembelajaran agenda 2 ini berisi nilai-nilai dasar CPNS berakhlak. Dan kita akan mengenal terlebih dahulu apa dasar hukum dari latihan dasar CPNS ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai turunannya tentang manajemen PNS. Selanjutnya Perlan Nomor 1 Tahun 2010 itu tentang pelatihan dasar CPNS, dan tentu saja SE Menpan RB Nomor 20 Tahun 2001 tentang implementasi core value berakhlak yang menjadi ruh dari agenda 2 ini. Dan selanjutnya sebagai landasan operasional yang mengatur tentang pedoman dan kurikulum, kita lihat ada Keputusan Kepala LAN Nomor 13 dan 14 Tahun 2022. Selanjutnya Bapak dan Ibu, agar pembelajaran kita efektif dan agar output ketercapaian pembelajaran kita dapat terukur, tentu saja kita harus memahami tujuan dari pembelajaran. Dan bisa kita lihat bahwa tujuan pembelajarannya adalah menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Dan Bapak dan Ibu, selanjutnya pertanyaan mendasar tentang apa dan bagaimana menjadi awal yang penting untuk kita semua memahami apa itu berakhlak. Tidak hanya dipopulerkan, tapi agar kita mampu menghayati dan pada akhirnya kita mampu mengimplementasikan. Dan berakhlak adalah yang pertama tentu saja berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Selanjutnya akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Lalu harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Ada pula loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada adaptif, yaitu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, sebuah keniscayaan. Dan terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Baik Bapak dan Ibu, metode penyelenggaraan dari pelatihan dasar ini memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama ada pelatihan klasikal, yang di dalamnya ada on class dan off class. Kemudian yang kedua ada blended learning, yang terdiri dari 3, yaitu ada pelatihan mandiri, ada distance learning, yang di dalamnya ada sinkronus dan asinkronus, dan juga ada pembelajaran klasikal. Dan yang ketiga ada distance learning. Namun tentu saja yang akan kita bahas di sini, kita akan fokus pada bentuk pelatihan dasar CPNS yang menggunakan strategi blended learning. Nah, strategi pembelajarannya seperti apa? Ternyata ada 4 tahapan Bapak dan Ibu untuk dasar CPNS blended learning ini. Yang pertama adalah mobile learning, di mana pembelajarannya bersifat mandiri, dikelola oleh LAN dan memiliki 48 JP. Dalam hal ini masih menggunakan C1 dan C2. Kemudian ada distance learning, itu terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Dikelola oleh LAN dan lembaga diklat yang terintegrasi dalam Smart Bangkom. Dan di sini sudah menggunakan C3 sampai C6. Kemudian ada pembelajaran klasikal.
yaitu diselenggarakan di lembaga-lembaga pelatihan dan memiliki atau menggunakan 6 hari pelatihan sebanyak 62 JP. Kemudian ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas di instansi asal peserta. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa keputusan Kepala LAN mengamanatkan untuk agenda 2 ini pada saat MOOC sebagai tahapan pertama itu terdiri dari 21 JP. Baik terdiri dari tema berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan pembagian JP asinkronus yang sama. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat untuk tahapan kedua, e-learning, agenda 2 ini mendapatkan total JP sebanyak 39 dan desain pembelajarannya bisa kita lihat ada yang asinkronus sebanyak 34 JP yaitu penugasan dan ada yang sinkronus sebanyak 5 JP dalam bentuk tatap muka e-learning. Kemudian secara lebih spesifik bisa kita lihat desain pembelajaran e-learning ini untuk agenda 2 tentunya di hari keempat itu ada pembelajaran agenda 2 dengan sinkronus 2 JP dan asinkronus 6 JP. Namun untuk hari kelima sudah tidak ada sinkronusnya. Agenda 2 ini full asinkronus sebanyak 10 JP. Untuk hari ke-6 ada pembelajaran agenda 2 asinkronus sebanyak 12 JP dan hari ke-7 agenda 2 kembali penggabungan antara asinkronus sebanyak 6 JP dan sinkronus sebanyak 3 JP. Baik Bapak dan Ibu, saat sinkronus, waktu pelaksanaan sebenarnya bersifat fleksibel. Dan pada asinkronus atau penugasan, itu tentu saja harus sudah bersifat meningkatkan kemampuan peserta dalam level kognisi yang lebih tinggi. Namun kita lihat terlebih dahulu pada sinkronus ini, ada pembagian di hari keempat dan hari ketujuh. Saya membuat desain pembelajaran di mana di hari keempat itu ada 2 JP. Diawali di 15 menit pertama adalah perkenalan, baik antara fasilitator dengan peserta maupun peserta dengan peserta. Saya menyebutnya bahwa fase pertama ini tidak hanya penting, tapi juga mahal. Mengapa disebut begitu? Karena di tahap pertama inilah akan ada get attention atau bahkan juga building the rapport, di mana akan mencairkan suasana dan bahkan mengapa disebut mahal? Karena akan cukup menentukan kesuksesan dari metode pembelajaran dan juga program-program pembelajaran lainnya di sesi-sesi berikutnya. Selanjutnya 15 menit kedua adalah peserta diharapkan mengetahui tujuan agar peserta juga lebih terarah dan peserta akhirnya akan terukur apakah dapat atau akan terukur bagaimana cara mencapai tujuannya. Sehingga di 15 menit ini fasilitator akan menjelaskan tujuan pertemuan agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajarannya. Dilanjutkan di 15 menit ketiga, sebagaimana kita ketahui peserta sudah melewati fase MOOC, di mana mereka menyimak, mempelajari tentang agenda 2 ini dan di fase sinkronus learning ini fasilitator akan kemudian berupaya menggali pengalaman apa yang didapatkan oleh peserta, kesan apa yang didapatkan oleh peserta, ataupun sejauh mana dan bagaimana tanggapan kesan para peserta terhadap materi agenda 2 yang telah mereka dapatkan. Dan terakhir di 15 menit yang keempat, dikarenakan para peserta akan menghadapi fase asinkronus di hari-hari berikutnya, tentu saja 15 menit terakhir ini menjadi hal yang sangat penting karena fasilitator akan menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan oleh para peserta selama agenda 2. Diharapkan nanti fasilitator akan membahas secara jelas, secara cermat tentang jenis-jenis penugasannya. Sehingga diharapkan para peserta bukan hanya merasa berkewajiban menuntaskan tugas-tugas tersebut, tapi juga tertantang
atau bahkan merasa mendapat pembelajaran baru dari menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Baik, untuk sinkronus di hari ke-7, itu jumlahnya 3 JP. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, lagi-lagi ini kegiatan yang mahal, karena ada icebreakers. Diharapkan seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya get attention ataupun build the rapport, tapi juga akan mengosongkan sekaligus memusatkan dan akhirnya menggairahkan perhatian para peserta untuk secara lebih maksimal bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya. Dan kemudian para peserta di menit berikutnya, di fase berikutnya akan dipersilahkan untuk memaparkan tokoh panutan kelompok sebagai hasil kerja dari asinkronus dan juga hasil analisis kasus. Diharapkan mereka kemudian akan secara gamblang memaparkan tokoh panutan yang sudah dihasilkan di kelompok mereka, dan kemudian di sesi ketiga fasilitator akan memberikan pembulatan atau feedback. Ini sangat penting karena diharapkan dengan adanya pembulatan atau feedback dari fasilitator ini akan menghasilkan internalisasi dari dalam diri mereka, pemahaman yang mendalam. Dan justru terakhir inilah baru pembulatan lesson learn dari berakhlak. Ini bisa berbentuk evaluasi dalam bentuk yang beragam. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan menginjak pada fase learning asinkronus atau penugasan. Di hari keempat, nah yang pertama ini, setelah peserta melewati pembelajaran secara mandiri atau MOOC, yang di MOOC itu peserta melewati C1 yaitu mengenali dan C2 yaitu memahami. Maka di tahap e-learning hari keempat ini, para peserta secara individu akan meningkatkan menjadi C3 dan juga C4. Yaitu para peserta diharapkan nanti bisa mengaplikasikan dan juga bisa menganalisis. Nah, apa yang diaplikasi dan dianalisis? Bentuk penugasannya yaitu yang pertama menganalisis isu terkini terkait penerapan berakhlak di tempat tugas. Jadi para peserta diminta untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan penerapan nilai berakhlaknya di tempat tugas. Kami pikir ini akan lebih menantang karena setelah banyaknya pemahaman dan pengetahuan para peserta, maka mereka akan mengupdate-nya dengan kekinian yang memang berada di lingkungan kerja mereka. Para peserta akan lebih merasa bisa menyambungkan antara pengetahuan yang mereka dapatkan dengan aktualisasi apa praktek berakhlak yang mereka lihat di sekitar tempat kerjanya. Dan kemudian peserta akan menguraikan analisisnya tentang penilaian penerapan nilai berakhlak ini, misalnya seberapa besar sih, seberapa baik sih penerapan nilai berakhlak yang ada di tempat kerjanya. Dan selanjutnya hasil dari penugasan ini akan diketik pada kertas A4, diunggah dalam format PDF paling lambat pukul 23.59. Selanjutnya masih dalam penugasan individu dan juga masih dalam level kognisi C3 dan C4, selama 2 JP, para peserta akan diminta mencari tokoh panutan. Tentu saja ini fungsinya adalah untuk personifikasi dari figur yang sudah digambarkan oleh para peserta sebagai figur yang dapat menerapkan nilai berakhlak tadi. Dan peserta di sini akan memilih 2 orang tokoh panutan, mendeskripsikannya dan menggambarkan aktivitas, prestasi, dan lain-lain dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tadi. Kemudian tentu saja ini sangat penting ya sebagai role model, dan nanti hasilnya tulisan itu diketik pada kelas A4 kembali, diunggah dalam format PDF paling lambat jam 23.59. Dan terakhir,
Di hari keempat, masih penugasan individu 1 JP, peserta akan membuat learning journal yang isinya adalah menceritakan pengalaman pembelajaran harian, baik saat sinkronus dan asinkronus. Tugas dibuat dalam format MP3 berdurasi 3-4 menit, paling lambat pukul 23.59. Baik, kita menginjak pada hari kelima. Nah, di hari ini sudah sedikit berubah. Kalau tadi penugasannya itu masih mandiri, di hari kelima ini sudah berkelompok. Dan pengerjaan penugasan secara berkelompok ini sebetulnya pada dasarnya adalah praktik berakhlak pula, karena mereka akan mengimplementasikan ability atau kemampuan dalam berkolaborasi, dalam menciptakan harmoni, dalam memadukan teamwork yang baik. Nah, selama 5 JP, para peserta di hari kelima ini sudah mendapatkan level kognisi yang meningkat. Jadi tidak hanya C3 dan C4, tapi sudah C5 yang itu mengevaluasi. Nah, bentuk penugasannya adalah reshaping berakhlakologi, di mana para peserta dalam kelompoknya akan mendiskusikan dan kemudian langkah berikutnya membandingkan dalam rangka mengevaluasi penerapan berakhlak di tempat tugasnya masing-masing. Peserta dalam kelompok juga akan merangkum seluruh kerjanya dan kemudian harus memilih 2 contoh penerapan berakhlak dari sekian banyak yang akan dipaparkan oleh masing-masing peserta yang telah diterapkan di tempat tugas dan mungkin dianggap paling mewakili dan diupload dalam bentuk infografis. Diharapkan ini akan lebih menarik ya dan lebih menantang juga bagi peserta. Hasil kerja diupload dalam bentuk file PDF paling lambat kembali pukul 23.59. Selanjutnya masih di hari yang sama akan ada juga penugasan kelompok selama 4 JP dengan bentuk penugasan yang berbeda, yaitu menentukan tokoh panutan. Ini masih ada korelasi dengan hari pertama ketika secara individual, secara mandiri masing-masing menentukan tokoh panutannya. Nah, pada hari ke-5 ini peserta dalam kelompok akan berdiskusi untuk memilih 1 orang saja tokoh panutan kelompoknya. Jadi tentu saja akan ada alasannya kenapa memilih tokoh tersebut dan harus mendeskripsikan bagaimana tokoh tersebut mengimplementasikan nilai berakhlak tadi. Nah, proses diskusi memilih, proses mendeskripsikan tokoh panutan ini diharapkan diunggah dalam bentuk podcast. Dan selanjutnya sebagaimana biasa di sesi terakhirnya yaitu ada penugasan individu 1 JP yaitu membuat learning journal. Nah, Bapak dan Ibu tentu sudah memahami bahwa bukan tanpa tujuan di mana setiap hari agenda 2 memang memberi penugasan membuat learning journal. Jadi sebagaimana isu kekinian bahwa salah satu metode yang dianggap efektif untuk menanamkan nilai-nilai internalisasi ke dalam diri itu adalah dengan self-talk. Dan ini dianggap bisa lebih memasukkan ke dalam alam bawah sadar secara individu segala yang sudah didapatkan, segala yang sudah dipelajari tadi. Dan dalam learning journal ini peserta menceritakan pengalaman pembelajaran hariannya yang asinkronus dan dibuat dalam format MP3 durasi 3-4 menit, paling lambat pukul 23.59. Selanjutnya di hari ke-6. Di hari ke-6 kembali akan bertemu dengan penugasan individu. Jadi setelah kemarinnya itu berkolaborasi dalam kelompok, akan dikembalikan ke dalam dirinya. Para peserta akan diminta melepaskan energinya untuk mencipta. Karena bisa dilihat di sini ada level kognisi yang meningkat, yaitu tidak hanya C3, C4, dan C5, namun sudah C6, yaitu create atau menciptakan. Sebanyak 6 JP bentuk penugasan para peserta yang individu ini adalah yang pertama, breaking the limitation. Para peserta akan mengamati, menganalisis kasus dalam video pendek yang dibagikan dalam link YouTube. Yang dalam link YouTube tersebut akan terlihat bagaimana proses membangun budaya berakhlak. Tentu saja hal ini
apa ya, mendukung tren anak-anak muda saat ini atau para peserta CPNS yang lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya digitalisasi. Mudah-mudahan ini bisa lebih menantang mereka untuk lebih serius dan effortnya lebih besar dalam membuat penugasannya. Dan peserta kemudian setelah menganalisis, mengamati video pendek tadi, diminta untuk, nah ini create-nya nih, mengidentifikasi faktor penghambat dalam upaya pembangunan budaya berakhlak tadi, dan juga sekaligus mengidentifikasi cara mengatasinya atau solusinya. Ini dua hal penting. Smart people saat menghadapi sebuah fenomena, dia bisa langsung mengidentifikasi apa sih yang penghambatnya dan apa sih solusinya. Diharapkan para peserta dalam penugasan mandiri ini bisa melakukan hal tersebut, dan tulisannya diketik seperti biasa pada kertas A4, diunggah dalam format PDF paling lambat pukul 23.59. Selanjutnya masih dalam penugasan individu dan masih dalam level kognisi maksimal sampai C6 selama 5 JP. Nah, ini sudah meningkat nih. Kalau tadi masih sifatnya perenungan ya, setelah melihat ditantang dengan sebuah link YouTube video pendek, kemudian mengidentifikasi. Nah, ini kemudian mereka secara pribadi diharapkan dari dalam dirinya, mereka kemudian mengeluarkan unjuk tekad. Peserta diminta untuk membuat konsep dalam bentuk unjuk tekad untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai bentuk personal branding dari setiap individu peserta. Jadi hal ini akan diharapkan bisa menantang mereka memunculkan wajah dirinya dan mimpi besarnya agar selalu setiap orang itu memiliki sisi baik dan nilai ideal untuk membesarkan bangsanya, membesarkan lembaganya, dan hal ini akan terlihat dalam unjuk tekad tadi. Konsep unjuk tekad ini dituangkan dalam bentuk video berdurasi maksimal 5 menit. Dan video diupload di YouTube, durasi yang tadi maksimal 5 menit, dan link YouTube-nya ditempel di Microsoft Word untuk diupload atau diserahkan. Dan selanjutnya ada penugasan individu pula sebanyak 1 JP, yaitu membuat learning journal kembali, di mana peserta diminta menceritakan pengalaman pembelajaran harian asinkronusnya dibuat dalam bentuk format MP3 durasi 3-4 menit. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya di hari ke-7, sebagai tahapan terakhir learning asinkronusnya, ini ada 6 JP, di mana untuk yang pertama, kembali ini kelompok. Tadi sudah ke individu, di mana ini kembali ke kelompok. Dan setelah ada pendalaman secara pribadi, baik menganalisis penghambat, solusi, kemudian juga semangat untuk unjuk tekadnya, mereka kemudian akan ditantang untuk berkreasi secara teamwork, yaitu dalam bentuk penugasan promoting the culture, yaitu peserta mendiskusikan dan menentukan langkah konkret yang dipilih dalam upaya membangun budaya berakhlak. Dan selanjutnya peserta akan membuat video kolaboratif yang menggambarkan upaya membangun budaya berakhlak. Durasi videonya 5 menit, diupload ke YouTube, dan biasa link YouTube-nya ditempel di Microsoft Word untuk diupload atau diserahkan. Nanti dalam penugasan hari ke-7 ini, mereka seperti level kognisi yang C6 ini akan membuat secara bersama. Jadi akan lebih saling membangun dan akan lebih saling menyemangati, menguatkan intinya. Dan selanjutnya secara individu pula biasa 1 JP, teman-teman peserta akan membuat learning journal, di mana peserta akan menceritakan pengalaman pembelajaran harian di hari ke-7 ini sinkronus dan asinkronus, dan seperti biasa pula tugas dibuat dalam format MP3 durasi 3-4 menit. Baik, Bapak dan Ibu, kita selalu harus mengingat bahwa Employee Value Proposition ASN adalah Employer Branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Demikian desain pembelajaran untuk tahap e-learning agenda 2 telah saya sampaikan. Di dalamnya terdapat beberapa variasi aktivitas pembelajaran yang hal ini mudah-mudahan
mewakili profil para peserta CPNS yang kekinian, yang seperti saya bilang tadi familiar dengan digitalisasi, kemudian diharapkan juga dapat membangkitkan keinginan para peserta untuk mengasah kemampuan belajar mereka, bisa menantang, bisa men-challenge mereka, dan kemudian menumbuhkan kepercayaan diri. Itu juga poin penting. Dan bahkan lebih dari itu, sebagaimana core value-nya adalah membangkitkan kebanggaan diri mereka sebagai ASN. Sehingga mereka menjadi bagian penting dari ASN bangsa yang bangga melayani bangsa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membangkitkan dan melahirkan ide-ide kreatif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.